Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Kompetensi Profesional Guru Anak Usia Dini oleh dosen pengampu Ibu Eva Eriani, SPD, MPD, akan membahas tentang profesi tenaga pendidik anak usia dini. Namun sebelumnya, apa sih itu pendidik? Berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, mengacu pada pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan tenaga pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini adalah mereka yang bertugas memfasilitasi proses pengasuhan dan pembelajaran pada anak usia dini pada program atau lembaga PAUD, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal, serta memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Nah, berdasarkan rumusan tadi, jelas bahwa agar pendidikan anak usia dini lebih bermutu, maka harus ditangani oleh tenaga pendidik yang profesional. Tugas dan pekerjaan membimbing anak usia dini yang profesional tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus dilakukan oleh pendidik yang profesional pula. Lalu, bagaimana ciri-ciri tenaga pendidik yang profesional itu? Nah, menurut Janis Biati tahun 1994, ciri-ciri tenaga pendidik yang profesional itu ada 5. 1. Memiliki komitmen terhadap profesinya. 2. Berperilaku etis atau sopan santun terhadap anak dan keluarganya dimanapun dan kapanpun. 3. Memiliki dasar pengetahuan dalam bidangnya. 4. Telah memperoleh dan menyelesaikan beberapa bentuk latihan. 5. Telah memberikan berbagai bentuk layanan pendidikan anak usia dini. Di samping ciri-ciri itu, Pasal 29 ayat 1 Standar Nasional Pendidikan mempersyaratkan bahwa pendidik pada PAUD itu harus memiliki 1. Kualifikasi akademik minimum diploma atau D4 atau sarjana S1. 2. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, kependidikan lain atau psikologi. 3. Sertifikat profesi untuk PAUD. Permasalahan yang dihadapi oleh profesi pendidik PAUD. 1. Masih sangat terbatasnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan untuk anak usia dini. 2. Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik yang sudah ada relatif masih belum memenuhi persyaratan. 3. Seiring dengan masih rendahnya kualifikasi dan kemampuan tenaga pendidik anak usia dini, lalu, penghargaan masyarakat terhadap pendidik PAUD sebagai suatu profesi pun belum mengembirakan. 4. Masih terbatasnya jumlah perguruan tinggi jurusan khusus untuk pendidik anak usia dini. 5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik PAUD masih terbatas dan masih kurang intensif. 6. Himpaudi sebagai salah satu wadah yang dapat menampung aspirasi tenaga pendidik PAUD belum menjadi organisasi profesional yang kokoh dan kuat. Hal ini dapat dimaklumi karena usianya yang relatif masih baru. Adapun upaya-upaya atau cara penanganan permasalahan profesi pendidikan anak usia dini, yaitu 1. Memberdayakan sumber daya manusia yang potensial yang ada di daerah setempat. Latar belakang pendidikan calon pendidik juga harus menjadi pertimbangan, karena penanganan anak usia dini yang berkualitas tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.
Yang kedua yaitu untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan pendidik yang saat ini sudah menekuni bidang pendidikan anak usia dini. Perlu ada penyelenggaraan, pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, berkaitan dengan masih rendahnya penghargaan masyarakat terhadap pendidikan PAUD non-formal. Hendaknya pemerintah memfasilitasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para tenaga pendidik tersebut untuk dapat meningkatkan kualifikasinya melalui jenjang pendidikan S1 dalam program studi yang relevan. Keempat, dalam kaitannya dengan masih terbatasnya jumlah perguruan tinggi yang memiliki jurusan khusus pendidikan anak usia dini, pemerintah hendaknya memberikan peluang yang lebih besar dan mempermudah perizinan pembukaan program studi pendidikan anak usia dini. Yang kelima, yakni pendidikan dan pelatihan berjenjang merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik PAUD. Namun, tentu saja penyelenggaraan pendidikan jenis ini harus setara dengan penyelenggaraan jenjang 1 S1 reguler baik dari substansi programnya maupun dari bobot atau jam pelatihan, sehingga keikutsertaan mereka dalam pendidikan dan pelatihan ini dapat dipertanggungjawabkan jika mereka akan mengikuti studi lanjut dalam jalur pendidikan. Keenam, perlu ada sosialisasi yang lebih luas dan intensif tentang organisasi profesi PAUD kepada para pendidik PAUD hingga keberadaan organisasi ini dapat memperdayakan mereka secara optimal. Demikian video pembelajaran kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.